Saya seorang yang dulu kondisi ekonominya kurang berkecukupan. Saya sering dibantu oleh si A, baik berupa uang maupun barang. Suatu hari ada si B yang juga memberi saya bantuan berupa uang. Si B berpesan kepada saya agar tidak memberitahukan pemberian ini kepada siapapun. Suatu saat si A mendengar kabar kalau saya dibantu oleh si B. Lalu saya ditanya si A, "Siapa yang membantu kamu?" Saya tidak menjawabnya karena memegang amanat si B. Setelah itu si A menjadi marah kepada saya dan mengecap saya sebagai pembohong karena tidak mau mengaku siapa yang memberi saya uang. Apakah benar jika saya menjaga amanat tersebut berarti saya berbohong, Ustaz? Lah kalau saudara jawab yang berisi C, lah itu bohong. Karena tadi yang berisi B. Ketika ditanya si A, siapa yang beri? Kalau panjenengan mengatakan yang berisi C, ya itu bohong. Tapi kalau tidak mengatakan itu, ya tidak bohong. Sehingga cukup mudah kok sebetulnya. Sampaikan terus terang. Ini mohon maaf karena saya mendapat amanah dari fulan, maka tidak bisa mengatakan. Lagi pula si A iki yo ngopo to? Ya toh? Ada saudara muslimnya ekonomi tidak mampu. Selama ini yang bantu hanya si A. Kok tiba-tiba si B melihat si A bantu, menjadi tertarik kepengen ikut membantu. Begitu si B membantu, harusnya si A kan ikut seneng. Oh ternyata ekonominya semakin baik saudara saya. Orang kok ditelesih-telesih. Siapa yang memberi? Mong tak tekoni, siapa yang memberi saja tidak mau ngaku, padahal selama ini kamu saya beri. Nah ini berarti si A ini memberi dengan mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti hati penerima, maka batal amal infaknya, amal sedekahnya. Lah kita kalau melihat saudara kita senang, satu tubuh kita itu berarti harus ikut senang. Orang kok kemudian si A malah marah-marah. Padahal Nabi kita berjanji, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan derita dunia seorang mukmin, maka Allah akan lepaskan deritanya di hari kiamat nanti. Harusnya si A seneng karena penderitaan saudaranya tadi yang terus dia bantu itu sedikit demi sedikit mulai terlepas karena ada orang lain yang tergerak hatinya ikut membantu. Orang kok malah dihalang-halangi. Ya, kalau yang dipertanyakan bohong apa tidak, kalau jawabnya yang memberi si C, maka itu bohong. Tapi kalau tidak mengatakan yang memberi si C, ya tidak bohong. Ada lagi. Kalau selesai sholat sunnah terus mau sholat fardu, apakah harus baca iqomah atau tidak, Ustaz? Boleh baca iqomah. Habis sholat sunnah mau sholat fardu, baca iqomah dulu boleh. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juz 1 halaman 155 disebutkan an Malik ibnil Huwairis qala
Dari Malik bin Huwairis, dia berkata, ata rajulani an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuridanis safar. Ada dua orang yang datang kepada Nabi, hendak bepergian. Dua orang ini tadi hendak safar. Maka datang kepada Nabi. Lantas Nabi bersabda, idza antuma kharajtuma fa'adzina summa aqima summa liya ummakuma akbarukuma. Jika kalian berdua hendak bepergian, apabila nanti datang waktu sholat, berazanlah. Kemudian sesudah itu iqomahlah. Kemudian sesudah itu hendaknya yang lebih tua menjadi imam. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud juz 2 halaman 4 nomor hadis 1203. Disebutkan an Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Uqbah bin Amir dia berkata, aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syadiyatin bijabalin yu'adzinu bis salati wa yusalli. Sungguh Tuhanmu yaitu Allah sangat senang terhadap seorang penggembala kambing di puncak gunung. Yu'adzinu bis salati wa yusalli. Dia beradzan untuk solatnya, kemudian dia solat. Fayaqulullah azza wa jalla. Lantas Allah azza wa jalla berfirman kepada malaikatnya, ungzuru ila abdi hadha. Lihatlah kepada hambaku ini. Yu'adzinu wa yuqimus sholata yakhafu minni. Dia beradzan dan iqomah untuk solatnya karena takut kepadaku. Faqad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Maka sungguh aku ampuni dosa-dosa hambaku karena dia adzan dan iqomah untuk solatnya, dan aku masukkan dia ke surga. Maka boleh setelah sholat sunnah mau sholat fardu iqomah boleh. Ya, ada lagi.